Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tabrakan maut melibatkan bus akap dengan truk tronton di tol Kanci Pejagan Brebes. 3 orang tewas di tempat. 6 anggota sindikat pencuri truk lintas provinsi dibekuk jajaran Polres Rembang. Mencoba bunuh ibu kandung seorang pemuda di Grobogan dievakuasi paksa. Kita ke informasi pertama, kecelakaan maut terjadi di ruas tol Kanci Pejagan, kilometer 247 di Kabupaten Brebes, Senin sore. Sebuah bus akap menabrak truk tronton yang sedang berhenti di bahu jalan. Akibat kecelakaan, sopir bus dan 2 penumpang meninggal dunia. Tabrakan maut antara bus akap dengan truk tronton terjadi di ruas tol Kanci Pejagan kilometer 247 di Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Senin sore. Kerasnya benturan mengakibatkan bagian depan bus dan bagian belakang truk rusak parah. Dari video amatir warga, suasana panik begitu terasa saat warga dan pengendara lain berupaya menolong penumpang bus. Oh, ini mobilnya ini. Ya, Allah penumpangnya pada. Tabrakan maut terjadi saat bus akap jurusan Jakarta Pekalongan hendak menyalip kendaraan di depannya dari sisi kiri jalan atau bahu jalan. Diduga sopir bus tidak melihat truk tronton sedang berhenti di bahu jalan sehingga tabrakan keras tak terhindarkan. Tabrakan maut menelan korban jiwa. Terdiri dari sopir bus bernama Abdul Haris asal Pemalang dan 2 penumpang bus asal Pemalang dan 3 Raksa Banten tewas di tempat. Sedang sopir dan kernet truk serta 3 penumpang bus menderita luka-luka. Data korban meninggal sendiri ada 3 orang dan korban luka-luka ada 5 orang. Untuk korban luka-luka kita sudah menyampaikan jaminan ke rumah sakit atas nama masing-masing korban maksimal 20 juta untuk biaya korban. Untuk korban meninggal ini penumpang kita atau apa? Dari data yang tadi sudah kami konfirmasi ke pihak Temantas Polres Brebes, untuk data korban meninggal ada 3 orang, sopir bus 1, untuk penumpangnya 2 orang. 3 jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Islam Mutiara Bunda, Kabupaten Brebes. Sedangkan 5 korban luka, sopir dan kernet truk, serta 3 penumpang bus masih dirawat di rumah sakit yang sama. Sukiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Oh, mobil anu. Komplotan pencuri truk lintas provinsi asal Lampung diringkus jajaran Polres Rembang. Komplotan cukup profesional karena mereka rela menyewa kos untuk memantau situasi sebelum mencuri truk. Komplotan pencuri truk lintas provinsi asal Lampung dan Rembang terungkap dari rekaman kamera pengawas dari Jalan Pantura Rembang, Tol Kali Kangkung, Semarang hingga Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pelaku terlihat membawa kabur sebuah truk dari Rembang. Jajaran Reserse dan Kriminal Polres Rembang kemudian meringkus 4 pelaku dan 2 penada truk asal Demak dan Lampung Timur. Keempat pelaku, Haris, Suwarji, dan Sutrisno asal Lampung Timur dan Rembang dibekuk di Lampung Timur. Komplotan diburu polisi karena mencuri 2 truk yang diparkir di Kecamatan Sedan, Rembang bulan September lalu. Truk hasil curian kemudian dijual seharga Rp93 juta ke penada di Lampung Timur dan Demak. Komplotan ini tergolong profesional. Mereka sengaja menyewa indekos di Rembang agar bisa memantau situasi. Di sini di mana? Kos. Kos tujuannya kos kenapa? Dari sini langsung nggak kos, langsung dari sini cuma nginep 1 hari. Ya cari sasaran, buat sehari itu cari sasaran. Ya.
Iya. 2 hari lah. Ya, Dari sasaran. ya. Setelah dapat bawa ke Lampung. Satunya dijual ke siapa? Ke Demak. Ke Demak. Harga dijual berapa? Saya dikasih uang cashnya 58. Nah, kamu dijualnya berapa ya? Satunya 93. Ya masih dikasih uang 58. 58 kurangnya nanti kalau udah dikasih lagi katanya. para tersangka ini ada 4 tersangka, 4 pelaku pemetik, seluruhnya 6, 4 pelaku pemetik dan 2 penadah. Ya. Kemudian untuk pelaku pemetik ini kalau bisa dikatakan adalah pelaku lintas provinsi karena dia asal dari Lampung. Ya, dari Lampung kemudian ke Rembang, kemudian dia cari kos kurang lebih 2-3 hari di Lembang untuk mengambil situasi. Polisi menyita barang bukti 1 unit truk yang sudah dibawa warnanya untuk menghilangkan jejak, serta sisa uang penjualan truk sebesar 3,2 juta rupiah dan mobil operasional pelaku. Sedang 1 truk yang dijual ke wilayah Demak masih dicari. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Sementara itu, pelaku pembobolan konter ponsel di Kabupaten Rembang tertangkap kamera pengawas. Pembobol kaget ketika aksinya terekam CCTV. Dari aksinya, pembobol berhasil mengambil sejumlah ponsel. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Beginilah jadinya saat pembobol konter ponsel terekam CCTV ketika beraksi. Menyadari tertangkap kamera, pembobol buru-buru menutupi wajahnya dan segera merusak CCTV untuk menghilangkan jejak. Aksi pembobolan itu terjadi di sebuah kantor ponsel yang berada di Jalan Pemuda, Kabupaten Rembang. Pembobol melancarkan aksinya dengan cara menjebol atap kantor ponsel. Dari aksinya, pelaku mengambil sejumlah ponsel, voucher pulsa, laptop, dan televisi. Kerugian ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Ada servisan orang-orang, isi ulang voucher, TV sing kecil-kecil, sama HP Nokia baru yang tak tinggal. Aksi pembobolan pada kantor ponsel sudah 2 kali terjadi. Pada aksi pembobolan sebelumnya, kerugian yang dialami mencapai 10 juta rupiah. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke Polres Rembang. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Pencurian tutup gorong-gorong di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Mangunsari, Kota Salatiga meresahkan warga karena banyak kendaraan terperosok masuk lubang. Polisi berjanji menindaklanjuti laporan warga untuk segera menangkap para pelaku. Jika melintasi Jalan Hasanuddin di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Anda harus berhati-hati. Banyak gorong-gorong terbuka sehingga membahayakan keselamatan. Sejak 3 bulan terakhir, banyak penutup gorong-gorong tiba-tiba hilang. Akibatnya, banyak kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 mengalami kecelakaan terperosok ke dalam lubang. Kondisi ini meresahkan warga. Untuk sementara mereka menutup lubang dengan batu agar air tetap mengalir. Warga menuturkan sudah 80 penutup gorong-gorong yang hilang dalam 3 bulan terakhir. Jalan Hasanuddin ini berapa jumlah penutupnya ini? Puluhan atau seperti apa? Ini puluhan ya, mungkin ada 80-an ya. Yang bahaya itu yang depan SD itu anak-anak kecil itu loh. Depan SD mau. Wah, itu banyak sekali, besar-besar, mungkin bahan radial pun masuk itu. Adanya laporan masyarakat akan kami tidak lanjuti. Memang laporan masyarakat ada beberapa ruas jalan di Jalan Hasanuddin, akan kami cek hari ini berapa jumlah yang hilang, karena memang itu posisinya ada di jalan yang mana akan mengakibatkan ataupun menimbulkan korban. Warga berharap pemerintah Kota Salatiga turun tangan mengganti penutup gorong-gorong agar warga tidak menjadi korban kecelakaan. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga.
Seorang pemuda di Kabupaten Grobogan dievakuasi paksa lantaran hendak membunuh ibunya. Evakuasi berlangsung alot karena pelaku mengurung diri di kamar. Bersama warga setempat, polisi dan TNI mengevakuasi pemuda berinisial FA di Kabupaten Grobogan. Sebelumnya, FA hendak menghabisi nyawa ibu kandungnya. Evakuasi berlangsung alot lantaran FA mengurung diri di kamarnya sehingga terpaksa harus menjebol pintu kamarnya. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mengevakuasi FA. Diduga FA mengidap penyakit gangguan jiwa. Atas persetujuan keluarga, FA dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit jiwa agar mendapatkan perawatan. Sampai melibatkan keluarga karena kekhawatiran ini, makanya sampai akhirnya kita bawa. Karena dengan keadaan suatu keadaan darurat, makanya mengancam keselamatan keluarga, bapak, ibu, dan lingkungan, makanya terpaksa kita bawa sampai ke. Saat dibawa ke rumah sakit, FA sempat memberontak sehingga warga terpaksa mengikat tangan dan kakinya. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Keluarga Novita Kurnia Putri yang tewas ditembak di Texas, Amerika Serikat masih menunggu proses pemulangan jenazah. Jenazah rencananya tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, lalu diterbangkan menuju Semarang. Lebih dari 2 pekan, keluarga masih menunggu pemulangan jenazah Novita Kurnia Putri, WNI yang menjadi korban tembak salah sasaran di Texas, Amerika Serikat. Pihak keluarga terus menyiapkan berbagai hal untuk menyambut kedatangan jenazah di rumah duka di Jalan Pudak Sari, Pudak Payung, Semarang. Kantor Imigrasi Semarang mengatakan masih menunggu konfirmasi dari KJRI Houston terkait proses pemulangan jenazah, termasuk pengurusan dokumen kematian korban. Rencananya jenazah akan tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta lalu diterbangkan ke Semarang. Sampai dengan sekarang kita baru dapat infonya kepulangannya. Pulangannya itu kita masih menunggu juga, nanti akan kita update beritanya seperti apa dan kita akan laporkan ke pimpinan seperti apa. Ada kendala proses pemulangan sudah Bapak? Kalau kendalanya itu di KBRI ya, nanti di seperti apa KBRI, kami cuman sifatnya menunggu kedatangannya yang bersangkutan almarhum jenazah. Pak, ada informasi kedatangannya kapan, itu seperti apa? Perkembangan sampai saat ini. Untuk landingnya itu informasi yang kami dapatkan itu di Soekarno-Hatta. Nanti dari Soekarno-Hatta ke Semarang itu posisinya domestik ya, artinya kami hanya memberitahukan pada saat pelaksanaan di Semarang ini aja seperti apa. Tapi kalau untuk proses jenazahnya ada di Soekarno-Hatta. Novita Kurnia Putri, 25 tahun, tewas ditembak 3 remaja di kediamannya di Texas, Amerika Serikat pada 4 September lalu. Korban tewas diberondong 100 peluru yang mengarah ke kediamannya di San Antonio Beazar Country, Texas, Amerika Serikat. Belakangan terbongkar Novita menjadi korban tembak salah sasaran. Novita berdomisili di Amerika Serikat setelah menikah dengan Robert Brazil, pria Amerika Serikat yang bertugas di militer. 2 pelaku berusia 17 dan 14 tahun didakwa pembunuhan tingkat pertama dan penyerangan dengan senjata mematikan. Sedangkan 1 pelaku lain berusia 15 tahun didakwa menggunakan kendaraan bermotor secara tidak syah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.